Masyarakat di area sunroof mobil yang dikendarai menggunakan topi begitu, tapi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah kembali menggunakan peci ya. Visual yang kami dapatkan masih menggambarkan suasana di area depan Istana Merdeka Jakarta, pemirsa. Dan masih kita lihat kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung akan disambut oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Iya, kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan menuruni Ya, mobilnya. ada Didit ya ini ya. Oke, Prabowo Subianto Didit sudah turun, didampingi oleh Didit. Langsung disambut oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo beserta Ibu Iriana. Ya, kita lihat Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan di belakangnya didampingi istri dari Presiden ke-7 Republik Indonesia dan anak dari Presiden Prabowo Subianto ini tengah memasuki Istana Merdeka. Ya, tadi pada saat menyapa masyarakat di area sunroof mobil yang dikendarai menggunakan topi begitu, tapi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah kembali menggunakan peci ya. Ya, dan kita lihat bersama sejak tadi pagi Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menggunakan baju adat Demang ya. Ya, Yang melambangkan kewibawaan dan juga keresmian dalam acara-acara kenegaraan. Ya, dengan dikombinasikan menggunakan kain songket ya. Baik. Baik, dan tadi kita sudah simak ya, Presiden Prabowo Subianto memasuki area utama dari Istana Merdeka. Kita akan menuju ke rekan Raisa dan juga Reza yang saat ini berada di sana. Silakan teman-teman. Ya, begini Rosalin dan juga pemirsa, saya dan juga Reza berada di Taman Pandang. Ini sudah banyak warga yang tadi mengikuti iring-iringan dari Presiden kita Prabowo Subianto. Menyambut Pak Prabowo pertama kali masuk ke dalam istana selaku sebagai presiden yang Indonesia, sudah resmi menjabat begitu ya. Ya, tadi kita sudah bersama-sama melihat prosesi pengambilan sumpah ya di DPR. Masuk juga di sini selain warga menyambut Pak Jokowi, tapi di sini juga masih ada hiburan rakyat. Kita sedang mendengarkan adanya dewa yang tampil di sini menghibur masyarakat begitu ya. Saya sempat ngobrol tadi sama banyak warga yang datang jauh-jauh. Mereka datang ke sini karena memang ada promosi bahwa menggunakan transportasi umum di kawasan Jakarta hari ini hanya Rp1 ya. Jadi benar-benar mereka bisa datang ke sini mengajak keluarganya, dan juga sebentar lagi kita akan lihat ada salah satu acara untuk penyambutan begitu. Nah, ini semua sedang bersiap. Ya, ini termasuk salah satu prosesi untuk menyambut kedatangan Presiden baru kita di periode 2024-2029, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kita bisa lihat di sini. Tadi saya juga sempat lihat waktu mereka latihan gitu ya, kita lihat ya. Benar sekali, Reza. Bagaimana serunya, bagaimana persiapannya yang memang sudah
luar biasa. Jadi rencananya nanti mereka akan bergerak nih dari kawasan Monas, atau tepatnya kita berada di Taman Pandang. Mereka akan menuju ke kawasan Istana. Kalau kita boleh mengintip, memang di depan kawasan Istana saat ini gerbangnya sudah dibuka. Lalu ada pengamanan yang akan berada di sekitar warga ini untuk mengamankan bagaimana jalannya. Betul, sambil warga yang datang ke sini selain menyambut Prabowo dan juga Gibran, tetapi juga sambil menikmati hiburan yang ada di panggung hiburan di Taman Pandang ini. Yang sedang tampil ada Dewa 19 featuring Firza. Tadi juga pada saat menyambut Prabowo Subianto, Ahmad Dhani sudah hadir ya di sini dan mengatakan kalau lagu Kamulah Satu-Satunya dipersembahkan untuk menyambut Pak Prabowo. Betul, yang serunya adalah Ahmad Dhani tadi datang bersama istrinya dari gedung DPR. Datang terlebih dahulu sebelum Pak Presiden Prabowo sampai di tempat, sehingga memang bisa melakukan penyambutan. Tadi beberapa kali Ahmad Dhani mengucapkan selamat bekerja begitu ya kepada Pak Prabowo. Dan lagi-lagi bagi pemirsa, ini yang cukup unik adalah ada banyak panggung ya di sepanjang jalur Sudirman. Betul, dan dari titik-titik yang ada itu nama-nama panggungnya juga unik, Reza, karena adalah nama-nama pulau di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan panggung yang di tempat kita berada ini adalah panggung IKN. Ya, jadi yang cukup seru juga adalah selain datang ke sini dengan transportasi seharga Rp1 begitu ya, masyarakat juga dibagi-bagikan makan gratis gitu ya. Tadi kalau kita lihat ada makan siang gratis, walaupun bukan termasuk dalam proyek yang akan dilaksanakan nantinya, tapi makan gratis ini diberikan oleh relawan-relawan begitu untuk masyarakat yang datang ke sini menikmati hiburan. Jadi memang ini pestanya masyarakat untuk merayakan terpilihnya presiden baru kita. Dan memang benar-benar pesta rakyat ya, sudah transportasi murah, lalu juga diberi hiburan, dapat makan gratis juga. Betul. Dan ini masih akan berlangsung sampai dengan sore hari. Kalau Anda masih menonton kita di rumah mungkin atau dalam perjalanan menuju ke sini, Anda masih bisa ada waktu begitu ya, sekitar sampai pukul 4 atau 5 sore nantinya. Nah, ini kalau kita lihat ini dari berbagai angkatan begitu ya. Nah, sedang bersiap dalam perjalanan mereka menuju ke Istana Negara. Kalau tadi kita lihat di Istana Negara, Pak Prabowo sudah disambut oleh beberapa tamu undangan yang memang sudah bersiap di sana. Termasuk juga tamu-tamu negara yang datang dari luar negeri yang sudah datang sejak kemarin begitu ya. Ya, tidak hanya menyaksikan pelantikan Prabowo Subianto pada saat di DPR, tapi juga ada beberapa yang memang tetap ikut ke istana. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tamu negara yang datang dari luar negeri bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu untuk mengucapkan selamat begitu ya, ini pasti ada makna-makna tersendiri di dalamnya yang menandakan bahwa memang peran dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya dengan negara-negara sahabat yang datang ini cukup baik begitu ya. Kalau kita boleh mengulik lagi, salah satu statement atau pidato pertama Pak Prabowo sebagai presiden tadi mengatakan bahwa akan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang memang sebelumnya sudah berhubungan baik dengan Indonesia. Betul, karena lalu disebutkan juga mengenai saudara-saudara Indonesia yang berada di Palestina, membantu bagaimana proses medis di sana. Ada juga beberapa. Selain itu juga ada pengamanan tentunya. Betul. Banyak sekali TNI yang terlibat untuk membantu di Palestina dan juga di Lebanon. Dan kita bisa lihat pasti ini ke depannya juga akan tetap terus dilakukan. Nah, ini mungkin kalau kita bisa perkirakan rombongan ini ada sekian ratus dari berbagai angkatan begitu ya, yang mereka siap untuk menyambut Presiden Indonesia ke-8. Kalau tadi yang laki-laki, sekarang yang perempuannya yang nih. perempuannya juga sudah bersiap dari Polri. Walaupun memang
mungkin bisa saya deskripsikan bagaimana cuaca di sini yang cukup Panas ya. panas. Tapi tidak menyurutkan antusiasme dari warga untuk tetap hadir menyambut Prabowo Gibran dan juga sambil menonton hiburan ya tentunya. Iya, cuaca yang panas, sepanas semangat mereka untuk menuju ke istana menyambut Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Baik. Nah, ini rombongan terakhir sepertinya sudah bersiap menuju ke Istana Negara. Ya, selain itu juga Reza, di istana nanti akan ada pisah sambut ya, karena Pak Jokowi akan kembali ke Solo melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, persiapan di Solo juga sepertinya cukup matang begitu ya. Kalau kita bisa flashback sedikit apa yang dikatakan sama Pak Jokowi waktu itu ketika sudah sampai ke rumahnya di Solo, hal pertama yang mau dilakukan apa sih Pak? Mau tidur katanya. Karena pasti lelah ya, Iya. mengurus negara selama 10 tahun 10 tahun menjabat, hal pertama yang akan dilakukan di kampung halaman kembali lagi sebagai warga negara Indonesia, yaitu untuk istirahat tidur gitu ya. Nah selain itu, ini masih hingga sore hari masih akan ada hiburan. Untuk di tempat kita berada, ini berada di Taman Pandang, yaitu di depan istana, itu adalah panggung IKN. Tadi Dewa 19 featuring Firza masih terus, nah sekarang nih masih dilanjutkan ya? Iya, masih akan terus perform. Nah, mungkin kita juga bisa sedikit menggambarkan kepada Anda pemirsa kondisi di sini seperti apa. Karena kalau kita lihat di belakang kita ini cukup ramai, berbagai masyarakat datang dari penjuru. Kalau saya bilang mungkin tidak hanya Jabodetabek, ada yang sedikit lebih jauh begitu ya. Mungkin ada yang sengaja datang dari luar kota ke sini? Betul, untuk menyambut Presiden Indonesia ke-8. Lalu memang ini semua umur, ada anak kecil, ada ini ada dari semua kalangan masyarakat, dari segala usia juga. Dari berbagai komunitas, mereka semua datang ke sini. Dan tentunya memang antusias ya dengan pemerintahan yang baru, tentunya masyarakat juga memiliki harapan baru terhadap bangsa ini. Ya apalagi ada dua generasi berbeda begitu ya, Wakil Presiden Gibran dari generasi yang lebih muda, ada Dan Pak Prabowo yang lebih senior ya. Lebih senior begitu, dengan harapannya ada dua generasi tadi bisa masing-masing menyampaikan aspirasi dari perbedaan generasi tadi begitu ya. Kalau dinilainya anak muda lebih banyak konsumtif begitu, lebih hedonismenya tinggi gitu. Mungkin dengan adanya perwakilan anak muda di pemerintahan justru bisa diberdayakan dengan baik ya. Betul. Anak muda, apalagi salah satu programnya Prabowo juga ada terkait digitalisasi yang memang sangat lekat dengan anak muda. Lalu juga kalau kita tunggu-tunggu hari ini sebenarnya agendanya cukup banyak. Selain sumpah dari Presiden dan juga Wakil Presiden, lalu proses berikutnya adalah kabinet nih. Betul, kita menunggu-nunggu sekali ya. Yang cukup ramai diperbincangkan selama seminggu terakhir, bagaimana susunan kabinetnya. Karena sudah ada lebih dari 100 orang yang waktu itu dipanggil ke Hambalang, begitu ya. Sudah ada 2 kali pembekalan di sana, masing-masing perwakilan juga ada, perwakilan generasi muda, generasi lebih senior, orang-orang dari pemerintahan sebelumnya, begitu ya, maupun dari kalangan profesional. Nah, kita harapkan dengan adanya berbagai pilihan tadi bisa memberikan harapan yang baru. Tentunya seperti itu sih Reza. Nah, kalau kita ngomongin tadi masyarakat cukup banyak di sini, coba kita berbincang. Kita coba tanya-tanya nih. Ada siapa salah sini satu warga, boleh bergabung nih. di sini di tengah, Ibu dengan Halo siapa? Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dwi. Iya. Ibu dari mana nih? Depok. Dari Depok sengaja datang ke sini biar apa sih Bu, mau nonton Prabowo-nya? Apakah mau nonton hiburannya apa bagaimana? Ya, ini kan pesta rakyat ya. Jadi saya karena pendukung Pak Prabowo Mas Gibran, jadi saya juga ingin merayakan juga gitu. Oke. Terus Ibu datang ke sini dengan siapa aja nih Bu? Sendiri. Oh, sendiri. Bu, ini kan kalau tadi kita infoin bahwa naik transportasi umum cuma Rp1. Tadi kesini naik apa Bu? Naik kereta api. Naik kereta. Gimana? Padat apa enggak? Kalau kita flashback ke tanggal 5 Oktober lalu pas HUT TNI kan gambarnya cukup ramai ya begitu ya. Kalau tadi gimana sih Bu? Kalau tadi saya sempat di Manggarai itu sempat transit mau ambil yang Sudirman, mau ambil yang ke Bundaran HI. Tapi penuh banget, saya turun lagi, saya mau ambil yang sini karena saya tahu rundown acaranya. Jadi saya mau ambil yang di sini aja. Jadi saya selamat bisa lancar.
Oke, kenapa milihnya panggung yang di sini nih? Ada Dewa juga dan depan istana juga. Kirain mau ketemu kita, Bu. Enggak ya? Ya wes, Bu, hati-hati. Di sini juga selamat menikmati hiburannya. Semoga harapan-harapan yang tadi Ibu katakan bisa segera terwujud dengan pemerintahan yang baru. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih, Selamat Ibu. menikmati hiburannya Ibu ya. Makanya seru banget tadi tuh. Dari Depok jauh-jauh Dari datang Depok ke sini ada, terus sendiri sebelum-sebelumnya begitu juga ya. ada dari Tangerang, ada yang lain-lain ya. Iya, kita juga akan berbincang nantinya dengan warga dan juga kita akan menikmati lagi hiburan. Tapi untuk sementara kita Betul. kembalikan dulu ke studio. Silakan Wiki dan Ocha. Ya, terima kasih Reza dan juga Raisa. Saat ini kita masih menjelang serah terima memori jabatan begitu ya di Istana Merdeka Jakarta.